Kembali lagi dengan saya Kalimasada di modul Ternak Uang. Hari ini kita akan membahas mengenai membongkar kebocoran keuangan, pengeluaran yang tidak disadari. Sebelum video ini dimulai, jadi video ini adalah edukasi ke teman-teman mengenai bagaimana teman-teman mengelola finansial pribadi teman-teman, bukan ajakan jual beli apapun. Apa sih sebenarnya latar belakang dari kita ya, saya pribadi membuat video mengenai banyaknya pengeluaran yang tidak terplanning ini. Berarti kan sebelumnya udah dijelasin banyak nih. Personal finance, mindset orang kaya dan orang biasa juga udah dijelasin ya gimana cara budgeting. Nah, pada dasarnya banyak sekali orang yang gagal ya saya ngomong atau budgetingnya itu terganggu karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan posnya atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan sebelumnya. Kita ngomongnya ini adalah impulse buying. Keadaan ketika teman-teman melakukan pembelian, padahal pembelian tersebut itu tidak teman-teman rencanakan. Dan banyak sekali orang gagal melakukan budgeting atau gagal bahkan mencapai tujuan keuangannya, padahal budgetingnya udah bener. Karena di tengah-tengah ini mereka banyak sekali melakukan impulse buying. Pembelian-pembelian yang harusnya tidak dilakukan. Pengeluaran-pengeluaran yang harusnya bisa dihindari. Tapi teman-teman tetap lakukan karena adanya hasrat. Ya, impulse buying, impulse, sesuatu yang tidak direncanakan tapi teman-teman lakukan anyway. Dan banyak pakar menyebut ini sebagai latte effect atau keadaan di mana kita menyepelekan spending yang tidak terkontrol akan hal-hal kecil, namun kalau di total diakumulasi ternyata hal-hal itu banyak juga ya, mahal juga. Nah, ini disebut juga ya dengan latte effect. Ya, saya ngomong ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi pay later. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama udah nggak ada saldo, nggak ada balance, akhirnya kamu nge-pay later. Sama seperti ya misalkan ya, kita punya hobi untuk beli kopi ya. Misalkan kopinya 20.000 nih ya. Tapi kita hampir beli terus setiap hari ya, 20.000, 20.000, 20.000 hingga lama-lama nggak teman-teman sadari, teman-teman spending 2 juta rupiah setiap bulan untuk kopi. Padahal misalkan nih gaji kalian hanya 6 juta, hanya 10 juta. Maka dari itu saya bilang, ya saya pun dulu udah punya uang sekitar 2-3 miliar ya di kripto. Gaji saya masih UMR. Saya setiap hari itu masih minum Nescafe sama white coffee. Jadi nggak ada alasan kamu yang gaji UMR itu untuk pergi ke kafe terus beli-beli untuk kopi dengan harga puluhan ribu. Itu kalau lama-lama dihitung jadi ratusan ribu, jadi jutaan rupiah. Nah, ini yang disebut dengan latte effect. Itulah mengapa namanya adalah latte. Karena hal yang paling sering dilakukan, kebiasaan orang itu ngopi. Saya nggak nyalain orang ngopi. Kapal api juga bisa teman-teman minum. Ya, Golda juga bisa. Nah, kalau UMR ya belinya Golda aja. Ya, jangan beli yang lain. Apalagi kalau bisa dapat kopi gratis di kantor, ya mending minum kopi gratis di kantor. Jangan kamu mau sesuatu ya yang mana kamu lihat sepele, kecil. Tapi hal yang kecil kalau dilakukan sedikit demi sedikit itu lama-lama bisa jadi bukit. Dan kamu nggak sadari spending kamu yang terlalu banyak ya. Nggak ada orang kayak spending, ya apalagi gaji UMR, terus ditulis nih di draft bulanan mereka harus budgeting, harus spending. Ini ditulis ya biaya ngopi. Ya, seakan-akan itu kayak secara spiritual gitu ya. Harus beli V60 enggak ya. Kapal api aja. Banyak orang yang gagal menabung di Indonesia itu karena latte effect. Bahkan di sini ya, 70% orang itu tidak memiliki kebiasaan untuk menabung di Indonesia. Ini bukan saya ngomong, ini data dari Good Stats. Tadi kan saya bilang ya, 7 dari 10 orang itu tidak memiliki tabungan. Jadi salah satu hal yang membuat kalian tidak bisa menabung, jawabannya adalah karena terlalu banyak latte effect. Terlalu sering kalian spending cash, spending money ya, out of the flow. Padahal ya ini tuh nggak sesuai atau tidak dibutuhkan sama sekali. Maka dari itu pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang tidak esensial harus benar-benar teman-teman hindari. Haram ya untuk suka ngopi di Starbucks kalau kamu masih UMR. Kalau sebulan sekali nggak apa-apa. Oke, tapi kalau setiap hari jangan. Karena saya pernah punya dulu temen yang gajinya itu cuma 5 juta ya. Saya punya voucher Starbucks banyak, punya membership Starbucks banyak, setiap hari cuman fotonya Starbucks, gajimu 5 juta. Padahal saya uangnya miliaran ya, waktu itu saya masih minum Nescafe. Ya, saya masih minum kopi sasetan. Dan it's life ya. Nescafe is life, Golda is life, dan ya saya terus ya pakai uangnya untuk hal-hal yang jauh lebih penting.
Apa sih kebocoran keuangan yang tidak disadari? Ya, tadi kan contohnya kopi. Tapi selain kopi itu apa aja kebocoran yang tidak disadari? Pertama jajan harian, ya snacking. Kalian yang punya kebiasaan snacking, coba dilihat nih, kayaknya badannya udah ideal atau enggak. Jangan kebanyakan karena stres pekerjaan, ya terus tiba-tiba delivery donat, makan martabak, terus jadinya kamu malah gendut. Ya lihat ke depan, ya fokus ke self development, tubuhnya dijaga. Ya, makannya dijaga ya. Jangan stres dikit martabak, nugas dikit padang ya. Terus ngerjain apa dikit harus makan. Itu enggak. Atau misalkan oke saya mau nonton ini. Enggak asik nonton enggak sama jajan gitu. Siapa yang punya habit begitu? Ya enggak apa-apa kalau jajannya itu sekalian kamu makan enggak apa-apa. Tapi kalau kamu ya gaji UMR tapi ngebudgetin misalkan oke saya harus makan nih ya. Kalau misalkan nonton live stream harus beli martabak, harus beli kopi yang mahal. Itu nggak bisa ya, celebratory ke hal-hal seperti itu. 2, online shopping. Dengan semakin mudahnya ya sekarang, nah ini banyak orang yang akhirnya asal ngeklik terus tiba-tiba kena pay later. Langganan bulanan ya, yang nggak bisa Netflix dan lain sebagainya. Ya mungkin pinjam temen ya, atau cari hiburan yang lain. Ya, rokok juga bagi cowok-cowok ini sering ya menjadi hal ya yang nggak disadari ya, satu bungkus kayak 20-30 ribu ya, terus tiba-tiba kayak setiap hari satu bungkus ya, kalau itu 10 hari kan ya lumayan ya 300 ribu sebulan ya, itu bisa sejuta pengeluaran rokok. Kemudian budaya traktiran ya, kadang ada di tempat-tempat tertentu. Saya ngomong tempat-tempat kerja tertentu. Itu akan-akan ya budaya kalau ada temennya itu resign ya, diselebrasiin. Temen-temennya ulang tahun diselebrasiin. Kucingnya anniversary diselebrasiin. Jadi budaya-budaya seperti ini bisanya ya kita hindari ya, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi ke hidup kita. Jangan sampai nih ya kalian terjebak ke dalam situasi yang mana kalian terpaksa mengeluarkan uang. Apalagi ini ya culture-culture ya, startup ya, culture-culture kantor-kantor tertentu ya, saya nggak tahu di mana, tapi budaya traktiran ini memang sangat costly juga ya. Endingnya jadi kebutuhan yang menurut saya nggak perlu. Hal yang menyebabkan pengeluaran tidak terduga ini terjadi. Pertama, meremehkan akumulasi. Latte faktor ya, efek. Awalnya mikir oke lah kopi cuma 20 ribu ya beli. Besok oke lah cuman 20 ribu kamu kali ya setahun gitu. Misalkan sebulan kamu ternyata ngopi 2 juta ya. Kamu setahun itu ngopi tuh 24 juta ya. Satu motor NMAX kamu buang setiap tahunnya ketika kamu merasa ya kopi ini murah. Terus kamu beli terus-terusan. Nah, itu juga kurang bijak ya dilakukan. Fenomena FOMO ya dan gaya hidup. Ya, kadang temennya beli ini kamu ngerasa bodoh kalau nggak beli ya. Terus kamu mikir, wah aku bodoh nih kalau nggak beli ya, misalkan apa, diecast apa atau boneka Labubu gitu ya. Saya merasa bodoh ya kalau nggak membeli ini. Jawabannya enggak, kamu bodoh kalau kamu ikut-ikutan FOMO dan juga gaya hidup yang tidak sesuai dengan keuangan kamu. Godaan promo ya, diskon, apalagi kemudahan digital sekarang ya, ada 12 ya, terus habis itu scroll kayak beli daripada besok harganya naik normal lagi. Ini kayak opportunity the best of my life. Enggak, the best of your life opportunity itu ya ketika kamu dapat kesempatan untuk merubah hidupmu, bukan ketika dapat baju diskonan. Optimisme dan overconfident ya, biasanya kalau habis awal-awal nih ya freelancingan, dapat duit, punya duit, ngerasa aku bisa dapat duit terus ya, kemudian oke lah spending dulu ya, party dan lain sebagainya, staycation, terus tiba-tiba besok bingung, wah siapa lagi ya yang mau jadi klienku, kok nggak ada duit lagi. Nah itu juga bisa terjadi ke teman-teman semuanya. Dan terakhir, budaya gengsi, karena ada budaya traktiran nih di tempat ya, misalkan nih awas ya cewek-cewek biasanya ada temennya nih yang ngado sesuatu, terus kamu akhirnya mikir, wah masa temenku aja ngado kaos ya Uniqlo ya, 300 ribu. Masa aku dapat kaos dari Shopee 100 ribu, gengsi. Akhirnya dia beliin ya kaos di Zara harganya 700 ribu. Padahal dia pun juga gajinya cuma 10 juta ya, 7% gaji bulanannya buat ngado temennya, karena ada temennya yang ngado itu lebih mahal daripada dia. Nah ini adalah kebutuhan yang mana nggak dibutuhin ya, kebutuhan yang tidak dibutuhkan itu namanya pemborosan. Ya, jadi teman-teman harus paham, ada banyak sekali hal-hal seperti ini yang harus teman-teman hindari untuk tidak terjadi ya pengeluaran yang tidak terduga. Nah, caranya gimana mendeteksi kebocoran keuangan pribadi? Nah, karena kan lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Nah, ini gimana? Pertama, teman-teman catat pengeluarannya ya, budgeting. Saya ini sebulan ini punya duit berapa sih? 10 juta. Oke, berarti nggak boleh lebih dari 10 juta spendingnya. Ya, maksimal. Ya, itu harus tetap ada
uang untuk disimpan. Berarti harus dicatat semua pengeluarannya. Misalkan nih ya, kalau kamu catat ya budaya traktiran kayak oke, minggu ini naktir temanku A, B, C, D, A, B, C, D, dan itu korporatnya itu 100 anggotanya. Masa kamu mau traktir semua 100 orang itu, kamu aja masih bayar kosan, masih nyicil motor, ya. Kalau kamu nggak catat itu kamu nggak sadar ya, kayak oke lah ayo urunan ya, beli Jeko. Besok lagi oh ini temennya ulang tahun, oke beli Krispy Kreme. Besok lagi oh ini beli ini. Ya lama-lama kamu nggak pegang duit, padahal kamu di situ kan cuma magang dan kayak hilangin ya rasa ketidakenakan, catat semua pengeluarannya. 2, lakukan budgeting ya. Berapa banyak yang harus kamu spending setiap bulan. Misalkan lah kepaksa banget ya. Ini emang kantornya ini freak orangnya isinya. Semua orang selebrasi. Oke lah, saya maksimal 500.000 sebulan. Ini max saya kayak budgeting buat kayak saya ngasih ke teman-teman saya ini yang saya juga nggak terlalu kenal. Ya dipaksa. Ya udah maksimal. Tapi di atas itu ya kamu harus bilang ya udah nggak ada duit. Ya, that's it. Dan bedakan keinginan ya. Karena keinginan itu adalah sesuatu yang menjerumuskan, teman-teman. Saya masih ingat sekali saya menekan banyak sekali keinginan ketika porto saya tuh, saya masih ingat tuh ya. Udah naik ratusan juta itu saya udah tergoda mau beli mobil dulu, tapi tidak saya lakukan ya. Terus kompon portofolio saya biar lebih banyak. Kemudian atur ya batas rekening. Teman-teman bisa bedain nih. Misalkan teman-teman punya uang gajian ya di rekening utama. Tiap bulan dapat 10 juta. Kamu boleh loh bikin rekening kedua ya. Misalkan satunya bank A ya buat gajian. Kamu bank yang B. Ini untuk pengeluaran sehari-hari. Di situ misalkan maksimal nih. Di sini 4 juta. Jadi kamu transfer dari rekening A ke rekening B 10 juta ya. Dikurangi 4 juta ditransfer ke rekening B. Ketika 4 juta ini habis. Udah ya. Kamu game over bulan itu. Jangan kamu ambil dari rekening satunya, kamu subsidi silang. Kalau udah di awal 4 juta, 4 jutanya habis, that's it, that's all. Oke? Kalau kamu punya mindset seperti itu, kamu akan menghemat 4 jutanya. Nggak mikir, oke di rekening satunya ada sekian. Nggak. Ya, batasin rekeningnya. Dan kemudian ya, cari alternatif ya, seperti yang saya ngomong tadi. Kalau nggak bisa ngopi di Starbucks, ya nggak apa-apa. Kamu pakai gelasnya aja Starbucks. Beli Starbucks sekali, itu ada gelasnya, tapi isinya kamu isi Nescafe. Saya dulu juga seperti itu ketika saya nggak punya banyak duit ya punya banyak duit juga ya. Portofolio saya udah miliaran, ya masih gaji UMR. Saya kadang suka menstimulasi otak saya ya dengan cup Starbucks tapi isinya itu adalah Nescafe, isinya juga Golda, tetap saya minum karena ya sama aja saya lihat logonya Starbucks kan. Tapi kan rasanya juga kopi. Kopi kan juga rasanya sama aja. Oke. Jadi itu cara untuk teman-teman mengeliminasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, tidak dibutuhkan. Sampai jumpa di modul selanjutnya.